Mau kabur kemana lo? Salah ibu aku. Gak bakal kabur lo. Putih lo. Eh, Mbak, ini kampungnya Mbak. Iya, Pak. Rasanya kampungnya ini tuh beda, Mbak. Seumur umur, selama saya nganterin penumpang, Mbak, baru kali ini kampung terasa beda, Mbak. Iya, Pak. Jujur aja, baru kali ini saya pulang kampung. Rasanya beda dari sebelumnya. Loh, memang sebelumnya Mbak ini ngerantau ke Jakarta. Saya ngerantau di Jakarta, kerja. Tujuan saya pulang untuk kasih surprise ke keluarga, terutama ke kakek saya. Oh, jadi Mbak ini ngerantau kerja di Jakarta, sekarang mau pulang masih surprise. Iya, Pak. Pengalaman saya Mbak jadi supir, baru kali ini ngerasain kampung itu rasanya sangat jauh berbeda Mbak. Ditambahkan kita ini udah mau menjelang subuh ya. Mbak merhatiin gak, dari tadi kita di jalanan ini cuma hanya kita aja di jalan ini Mbak. Gak ada aktivitas warga yang mau ke pasar atau yang berangkat kerja atau kemana gitu. Ini udah mau pagi loh Mbak. Iya, Pak. Ini udah mau jam 5. Tapi kok dari tadi belum ada suara azan juga ya, Pak? Nah, itu dia Mbak. Itu pun pertanyaan saya Mbak, dari tadi mau saya tanyakan. Mbak kan kampungnya di sini. Saya mau tanya, apakah memang ajan subuh ini nggak ada atau bagaimana ya Mbak? Enggak kok, Pak. Terakhir saya merantau 2017. Tapi masih ada suara azan. Ya mungkin kali aja Mbak, marbotnya itu kasihan kali.
Alhamdulillah ya Pak, akhirnya udah sampai. Ya, kita harus sampai buat kalau gitu. Buatnya selamat ya. Iya. Buat silakan Mbak. Makasih ya Pak. Sama. Akhirnya sampai juga di kampung halaman. Udah kangen banget rasanya sama kakek. Suasananya masih sama, tapi rasanya berbeda. Karena udah kelamaan gak pulang kampung. Kira-kira kakek bakalan gimana ya kalau tiba-tiba lihat aku pulang? Kayaknya kakek bakal seneng banget nih. Seperti apa? RT ini kan. Sini kita ini si yang dulu di Marik lagi kecil siapa? Cucunya si Paul tuh. Cucunya RT. Iya, si Paul. Bilang bukan ya? Bukan ya, kota dulu. Mau coba dengerin dia. Boleh aku samperin deh. Ini samperin banget. Bukan, Dik. Ini gue selamanya jadi jomblo, Dik. Mumpung ada cewek-cewek, Dik. Lu kalau nggak tahu gue RT kita kayak gimana? Emang dia bukan galak banget. Tuh deh. Yang Dik. Dan malam Dan malam gue lagi dong, bodo amat ya kan gue pospit deh. Aku deh. Aduh, dapet cewek. Kok rumah kakek sepi-sepi aja? Kayaknya kakek nggak ada. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kakek. Kakek kemana ya? Kakek. Tunggu sebentar. Aku belum siap. Ah. 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 Ah.
Kok desa ini sepi banget ya? Dan anehnya, tadi subuh kok nggak ada suara ajan. Warga kenapa ya? Kok kayak orang ketakutan gitu? Coba tanya ibu di warung itu deh. Kayaknya dia tahu kakek ada di mana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu mau nanya, lihat ada Pak RT gak ya? Biasanya jam segini dia adanya di kantor, Neng. Bu, saya mau nanya, kok di desa ini nggak ada suara ajan ya? Itu aturan dari Pak RT, Neng. Kayaknya nanti aja deh ke kantor RT-nya. Soalnya mataharinya panas banget. Kakek bukan ya? Kayaknya bukan kakek. Kakek. Kakek, 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 kakek. Gak ada siapa-siapa. Adiro kembang Wijaya Kusuma. Sajodong makono pripat lantangan. Wong sabuana dereng sarilaku.
Asih, asih, Sakang yang Jagat Betara. Sirpati Rajapati. Paling kaulah Gusti. Urip kaulah kawasaning Gusti. Popo kuasa Ibu Pertiwi. Yang Jagat Betara. Saipi Geni, Saipi Banyu, Saipi Geni, Maliki Mali. Bumi gonjang ganjing, jaga Haji Semargayo. Aji Iro Kembang Wijaya Kusumo. Sajodo mangkono pripat kulo lentengan. Wong sapuana deling selaku wedi lan dahlo. Asih seger sening Jagat Betara. Utang pati bayar pati. Utang wirang bayar wirang. Akan kubantu. Sabar. Sing warahin yen teko ning ingsun. Ayo sir, ayo teko. Dendam kowe ra tak bales yo jalanan. Sabar sih yo nang. Ada yang menuntut balas. Akan kutuntut nang, kubantu nang. Sabar ya. Sebentar lagi akan ada tugas untuk kalian.
Utang padi bayar padi. Utang bilang bayar bilang. Mati gue. Dendamku akan kubalas. Keturunanmu langsung akan datang. Mampus gue, ha? Jaga. Dia akan segera datang. Akan segera datang. Tunggu sebentar. Aku belum siap. Ah. 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 Ya. Apakah dia mau datang? Padahal aku belum siap. Akan ku coba lagi. Rasakan beberapa tahun ini kayaknya udah banyak pasien gitu. Ngerasa ada yang janggal nggak? Ya. Semenjak itu kakek tolong jabat udah 10 tahun ya. Betul kan? Banyak banget kejadian yang aneh. Gojok juga merasakan hal itu, Jok. Banyak kejadian-kejadian mistis Yang di luar logika kan? setelah ini RT kita menjabat. Dari semenjak 10 tahun terakhir. Ya. Apa pantatnya? Nyangkut.
Dari bawah aja dah. Semenjak 10 tahun terakhir aja, gua kayak ngerasa banyak kejadian-kejadian aneh di kampung ini, Jo. Udah gitu semenjak dia ngejabat kan, lu tau kan 10 tahun ini kagak boleh ada yang ajan. Itu yang jadi masalah, Jo. Ajan itu kan salah satu Panggilan sholat. panggilan untuk kita melakukan ibadah. Itu kan salah satu pertanda sudah memasuki jamnya untuk sholat beribadah. Nah, semenjak 10 tahun belakangan ini sampai ini detik nih, kita sama sekali tidak mendengar suara ajan, Jo. Kenapa kita semua pada tunduk patuh sama kita? Gue jadi bingung. Setiap mau ngomong ke Pak Pen, gue mau ngomong baru gue niat ngomong. Kenapa? Mau nanya gitu kan? Kita nggak boleh aja di tempat kampung kita. Tapi langsung ciut nyali gue. Baru ngeliat mukanya. Ya. Celana gue bolong, Jok. Itu yang menjadi permasalahan gue, Jok. Terkadang gue Herman, Jok. Heran maksudnya. Ya, apa gitu, apa masalahnya di kampung kita tuh nggak boleh ajan? Jangan Pak Ul ilmu kita Pak. Pemikiran lu, Jok, sedari dulu percis sama apa yang gue pikirin, Jok. Gua mau ngomong gua soalnya bener-bener banyak banget yang jangan semenjak kagak ada suara ajan, nggak boleh di kampung kita ajan. Kalau pocong, kalau ada punya serem-serem dah, penampakan. Dan juga, Jok, semenjak 10 tahun belakangan ini ya, banyak korban-korban jiwa, Jok. Banyak yang meninggal tanpa ada sebab. Kagak wajar kalau ketemu. Dia matinya tuh pada kagak wajar. Orang sehat bugar tiba-tiba mati. Apa mungkin bener, Jok, pemikiran lo sama apa yang seperti gue pikirin, Jok? Kalau RT kita ini bener-bener menganut ilmu hitam. Bujak kalau kata orang kita nggak bisa jadi. Masalahnya nih, dia tahu sendiri kan ya, dia kadang-kadang kan suka sakit-sakitan, ya kan? Iya Ya kan? ini Bener kan? ini ya hampir setahun, hampir 4 bulan ini gue liatin ya, setiap kita ke kantor itu kan batuknya udah kayak gitu, bengeknya kayak matanya udah kayak nggak kayak yang pertama pas dia ngejabat tuh. Suger, gagah. Ini kita udah takut duluan, udah tunduk duluan, terserah sama apa kata dia, kita turutin semua. Sekarang mah udah semenjak itu sakit-sakitan, gue jadi kepikiran tuh, apa bener sih Kita gimana ya, Jok, buat menyelesaikan masalah kayak gini nih? Ini kalau semakin lama ini bisa buat bahaya, Jok, Bang, buat kampung kita. kita nyari orang pintar atau gimana? Lo mau gue pintar as apa? Lu sekolah lulus, Kang? Nah, guna Lulusannya satu. Sarjana namanya. S1. Iya, sarjana. SMP, SMA, kuliah, nah S1 tuh sarjana. S1 Ih, sarjana namanya. SD. Dia doang. Kalau gue lulus sarjana mah udah ngelamarnya bukannya di Hansip, dari kantoran. Gue udah pergi dari kampung ini gue lulusan SD jadi Hansip. Nah, gue curiga juga, Jok, nih.
si RT itu sebenarnya Jok, ya umurnya mungkin yang udah, mungkin kalau dia nggak make ilmu hitam kayak gitu Jok, feeling gua dia udah nggak bakalan ada Jok. Modar. Bisa jadi Jok. Ya lu, ya sekarang lu bayangin dah, wajar nggak sih ya seseorang yang udah berusia menahan sakitnya terlalu lama sampai bisa pulih lagi, sampai bisa seger lagi. Lu pikirkan secara Malah secara kelihatan logika lebih muda lagi tahun duluan waktu ya. itu. Kayak udah jaga gagah. Tapi sekarang bener ya yang 3 bulan ini nih ngedrop dia apa-apa jangan-jangan ntar bakalan seger lagi kayak muda lagi. Bener ini mah menganut ilmu hitam dia. Feeling gue sama Jok, bener Jok. Pemikiran gue tuh sama apa yang seperti barusan yang lu omong Jok. Tapi gimana nih solusinya kira-kira? Ya gimana ya, Jangan-jangan dia muda beneran. bisa jadi Jok. Kalau dia muda pasti nyarat minta tumbal antara hansip di Ya nampe Jok, mau emang. di nggak dia keluarga dia kan anak-anaknya di kagak ada, habis tinggal cucunya doang si siapa itu cewek yang kemarin itu Iya gue baru inget Jok. yang dari Jakarta kata yang ada gue mau kancongin, ingat gak lo? Mau ngantongin gue aja lu. Gue baru inget Jok. Iya, itu bocah kan ya merantau ke mana sih dia? Katanya mau sekolah di Jakarta, tahu kuliah atau apa gue nggak tahu. Udah 10 tahun yang lalu ya, Iya baru balik lagi tuh. Nggak salah kemarin lagi yang kita ngeliat ini apa tadi atau kemarin kemarin deh. si pagi ya, pagi. Iya gue lupa dah. Iya loh gila kan, takutnya dia yang bakal jadi korban lah. Jadi tadi aku belum kawin di. Apa dia nggak punya anak ya Jok ya? Tapi katanya cucunya. Iya maksud gue gini, dengerin Jok. Ya kan dia di sini ngejabat udah lama nih ya. Iya. Ya barangkali ya mungkin anaknya apa di mana gitu Jok. Masa orang tuanya sakit begini malah dia nggak boleh bilang kalau dia lagi sakit. Mikir aja Jok, begitu Jok. Orang tua mana sih lagi sakit anaknya nggak boleh tahu? Kalau berantem kalau lagi mudanya dia sama anaknya pergi. Setahu gua mah dulu cuman ada cucunya doang. Nggak punya anak. Ada mungkin anaknya, cuman yang gua tahu mah dia di kampung ini sebelum jabat RT emang ada cucunya kecil kan. Udah SMP-an meren ya apa SD kali itu dia. Ya perawan kecil lah. Terus dia pergi ke Jakarta baru pulang. Nah ini gue Jok, bocah SMP sekecil itu siapa yang bawa dia ke sana? Apa main sono kali ya? Kalau dia ada orang tuanya, emak atau bapaknya di sana, ya berarti kan itu kemungkinan anaknya si RT. Masa iya dia punya cucu nggak punya anak? Iya tapi kan kembali lagi sih, apa mungkin dia berantem kata gua ya kan, jadi nggak mau nemuin orang tuanya, apa dia diusir apa gimana kan kita kagak tahu, kita juga nggak bisa nyampurin kehidupan orang. Lo kepo gitu. Itu biasa aja monyong-monyong. Oke. Apa mungkin ya Jok ya si cucunya ini nih ya mungkin emang bener si RT ini emang bener apa nggak punya anak. Nah cucu ini mungkin ya cucu angkat. Tapi pernah dengar desus. Dan ini memang saya dulu punya anak katanya, tapi ini masih simpang siur ya.
Ya cuman kawinnya kawin lari katanya mah. Karena nggak setuju bapaknya jadi RT. Nah, tapi gua nggak tahu perihal apanya mah kenapa anaknya tuh kagak setuju. Gua nggak tahu ya. Hanya kawin lari. Terus berapa tahun kemudian datanglah tuh cucunya. Gua kagak tahu. Cucunya mah emang segituan sih cuman nggak lama sih cuma 2 tahun kalau nggak salah mah. Cucunya. Iya gue kira lagi segituan belum jadi hansip masih kula-kuli tuh gitu. Ada eceng genjir. Dulu lu. Ih, gue masuk ke dagang dipakai peda. Ma eceng ada, genjir ada, Buset gue. gunda ada, ciput kagak. Gue mana suara lu? Orang kat. Tapi itu masa lalu. Sekarang kan gue naik jabatan. Sekarang Gue jadi hansip. Wih, parah. aparatur negara. Aduh, kalau ngomongin CRT Mang Jok, mau kita bikinin buku juga orang ada habisnya, kagak ada ujungnya Jok. Jangan cari faedah. Emang udah biasa lah Jok, mau digimanain lagi ya kan. Padahal Pak, Pansip tolong kakek saya. Kakek siapa? Kakek saya, PRT. iya, Ini apa? sakit. Kakek saya sakit. Ya udah biasa itu mah. Ntar kayak dia mah kalau udah semedi begini ntar dia langsung seger lagi dia mah. Udah aneh banyak air itu mah. Neng, kita mau di sini udah biasa yang kayak gitu-gituan ya. Udah Lihat RT kita kayak gitu. udah lumrah itu mah udah makanan tiap hari ntar kelihatan pucet apa. Saya mah udah nggak mau ikut campur sama si RT mah ya Jok. Udah biasa dia meneng. Apalagi semenjak di kampung ini nggak boleh ajan. Banyak kejadian mistis. Ya kan? Udah nggak aneh. Kita mah udah terbiasa Neng sih baru pulang ya. Baru datang lagi ke kampung ini. Terus kakek saya gimana Pansip? Ya tenang aja, nggak bakal ngapa-ngapa. Udah Neng. Masalah kakek Neng mah gak usah dipikirin ya Jok ya. Iya. Ntar juga ya ini kalau udah kelar semedi nih seger lagi. Udah aja. Karena mah kan Neng ada abang ya, oke? Nih ada. Dia Ada. kayak gini. Ada. Nggak bakal ngapa-ngapa tuh. Udah Neng. Biasa. Udah PRT mah udah nggak usah dipikirin. Pansip, aku serius Pak. Percaya. Bilangin, lagi segeran gitu RT mah. Ilah. Kakek kayak gitu diurusin. Ospit. Ntar gue biar kawinin cucu ya. Set. Boleh. Terus lu dodol gue racun tikus lu. Permisi Mbak. Duduk yuk. Ada apa, Cak Ayu? Kenapa kamu kesini? Ada yang bisa Mbak bantu? Kenalin Mbak, saya Dina, cucunya Pak RT Paul. Paul? Paul? Kamu cucunya? Ada. Tak kusangka datang juga. Ada yang saya mau tanyakan Mbak. Apa betul kakek saya pernah datang ke sini? Betul. Itu 10 tahun yang lalu.
Paul pernah datang ke sini? Kakek saya datang ke sini untuk minta apa ya, Mbah? Dulu Paul datang ke tempat ini. Dia ingin kewibawaan, kekayaan, panjang umur. Dia ingin menjabat sebagai RT sepanjang hidupnya. Tapi ada syarat yang sangat penting yang harus dilaksanakan. Selama dia menjabat di kampung itu, tidak pernah ada azan. Ngerti kamu? Pocong, Mbah. Itu salah satu penjaga kakekmu. Bila mana di kampung itu ada azan, maka dia akan murka dan akan meneror semua warga, termasuk kakekmu. Sekarang kondisi kakek saya sudah tidak memungkinkan perjanjian ini, Mbah. Apa bisa perjanjian ini diakhiri? Tidak bisa. Kalau perjanjian ini diakhiri, nyawa kakekmu yang jadi taruhannya. Dia yang bakal jadi tumbalnya. Kamu ngerti? Enak saja. Habis manis seperti uang. Ingat, kakek akan segera jadi tua. Apabila di kampung kamu ada yang mengundangkan azan, maka teror ini akan terus berlanjut. Kamu ngerti? Rundingkan dengan kakekmu. Ngerti kamu? Sepertinya perjanjian ini udah tidak bisa dilanjutkan, Mbah. Soalnya kakek saya udah sakit-sakitan. Apa-apaan lagi ini? Bikin perjanjian kayak gini. Kamu, Paul, terima konsekuensinya, Paul. Perjanjian ini harus kamu bayar dengan nyawamu. Paul, kau mulai perjanjian ini. Engkau juga yang harus mengakhiri. Kau tebus dengan nyawa dan keturunan dan orang sekitar, warga kampung akan mendapat balasannya, akan dihantui oleh penjagamu. Teror terus warga kampung. Ingat, semuanya harus dihabisi. Paul, habisi kamu, Paul. Hussein. Rondolan mertuninga gangkui kape warga desa, terutama keluarga Paul. Hancurkan, hancurkan. Terima
rasanya, Paul. Kau yang memulai, kau yang mengakhiri. Utang nyawa balik nyawa, utang wirang balik wirang, utang pati balas pati. Kau yang mulai, Paul. Kau yang dulu minta perjanjian ini. Seenaknya kamu mau mengakhiri perjanjian ini. Terpaksa ya, nyawa kamu dan keluarga kamu yang akan jadi korban selanjutnya, Paul. Ingat, Paul. Hancurkan keluarga Paul. Saya begini, saya bebanyu. Saya begini, maliki mali. Perjanjian ini orang bisa dibalikin. Cukup korban nih. Paulan keluarga nih harus pupus, harus musnah ning muka bumi ini. Tugas kalian hancurkan keluarga Paul dan keluarganya beserta keluarga besar dan warga desanya. Hancurkan. Jin setan malakayang. Jin ireng, jin buduk, jin bala. Serbu kampungnya Paul. Hancurkan keluarga Paul. Ingat, Paul. Kau yang mulai, kau juga yang akan menanggung akibatnya. Bagus. Ulas saja, laksanakan tugas kalian. Perang kening. Langsung habisi keluarga Paul. Maju kalian.
Nggak kuat. Nggak kuat. Kek, aku pulang. Kek. Kek. Kakek. Kek. Lina. Kek, gimana keadaannya? Lina. Kek, kenapa di kampung ini nggak ada azan? Lina. Lebih baik kamu kembali ke Jakarta, Dina. Kakek nggak mau terjadi apa-apa pada diri kamu di sini. Dan kakek minta kamu doakan kakek biar kakek selamat. Kakek udah nggak kuat, Dina. Enggak, Kek.
kakek masih butuh Dina di sini. Dina, kamu harus dengar apa kata kakek, Dina. Tempat kamu bukan di sini. Dina, lebih baik kamu kembali, nak. Kembali ke Jakarta. Biarin kakek di sini. Ayo buruan. Buru. Udah sono kamar ini. Nggak ada di sini. Sini juga nggak ada, Bang. Nggak ada. Nggak ada. Itu tuh. Ini nih. Ayo langsung aja. Ini Din, kalau lo mau tahu, kakek lo punya ilmu aliran sesat. Bener, Din. Di kampung ini jadi aneh, Din. Gara-gara kakek lu, Din. Lagi sebelum kakek lo menjabat, ini kampung biasa. Ada suara ajian, ada suara pengajian. Tapi semenjak kakek lo menjadi RT di sini, kagak pernah itu kedengeran orang ngaji, orang ajian. Ini semua karena ulah kakek lo. Dilarang, Din, sama kakek lu, Din. Orang ajan nggak boleh, orang ngaji nggak boleh. Bahkan anak-anak yang menuntut ilmu mau pengajian, ini musola ditutup. Orang kagak boleh ngaji. Pak Sata, jangan fitnah kakek saya. Kakek saya ini orang baik. Orang baik kata lu, Din. Lu kan taunya kakek lu lagi keadaan sakit doang, tapi semasa dia hidupnya masih segar, tenaganya masih gede. Dia ini orang jahat. Lu baru tahu karena sekarang ini aja kan. Tuh, semua juga Din sesuai dengan amal dan perbuatan. Ini akibat ulahnya sendiri. Bener, Din. Kampung ini udah jadi kacau, Din, gara-gara kakek lu, Din. Udah parah. Semua kegiatan keagamaan dilarang sama kakek lu. Makanya sekarang dia menanggung akibatnya. Punya penyakit yang nggak sembuh-sembuh. Cukup Pak Sata, jangan fitnah kakek saya. Gua bukannya fitnah, Din. Ini bukti, ini kenyataan yang ada di kampung ini. Jangan, Bang. Iya bener. Gua nggak mitnah. Semua warga sini udah tahu apa semua tingkah laku kakek lu ini. Baik, dari mana baiknya? Orang, Din, kalau emang dia baik, sakitnya nih dia tenang, menjelang ajalnya dia tenang. Lah, ini buktinya kan? Lihat sendiri kan? Lu lihat dengan mata kepala lu. Orang begini dibilang baik ya, Pak? Baik dari mana? Baik dari mananya? Lihat. Biarin dia ngerasain apa yang selama ini dia perbuat, Bang, di kampung kita. Semua juga kan awal mulanya dari dia. Sekarang biar dia yang mengakhirinya. Iya bener, Bang. Ada sebab, ada akibat, Bang. Nah, asap itu nggak bahannya timbul kalau nggak ada api. Baik kamu ke masjid, Dina. Suruh orang-orang untuk azan di masjid, Dina. Enggak, Kek. Kalau ini bikin kakek mati. Dina sayang sama kakek. Tapi Dina, lebih baik jujur daripada kakek mati.
dalam kemaksiatan, Dina. Lebih baik kamu ke masjid. Bilang orang-orang suruh ajan, Dina. Kakek udah gak kuat. Kek, kakek jangan tinggalin aku, Kek. Kakek, jangan tinggalin Dina, Kek.